Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya yang kedua sore hari ini, tanggal 24 Januari 2021. Mari saya ajak setiap kita yang ada di rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama dalam hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk sore hari ini, Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh sama-sama beribadah. Walaupun ibadah ini hanya diselenggarakan secara online, tapi kami percaya baik kami di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami sama-sama boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan, jamah kami Tuhan, biar kami boleh menikmati sukacita bersama-Mu lewat ibadah ini Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami pada sore hari ini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji nama Tuhan, senang kita berjumpa lagi dalam ibadah kita saat ini. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, di rumah masing-masing, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kita selalu ada di hadirat Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk selalu menyembah-Mu, selalu bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Mari datang bersama. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini.
Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, bersoraklah haleluya. Bersoraklah memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu berada kita berdiri. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya. Menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, mari semua puji Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru. Hati yang bersuka cita, sukacita memuliakan namanya. Mari bersorak. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya. Menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Bersorak. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya. Menyatakan Yesus Raja segala raja. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama. Yesus Tuhan, sungguh besarlah. Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, segala pujian bagimu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih memuji Tuhan. Sungguh selamat kita hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Selamat di tangan Yesus. Sungguh amat pelukannya. Dalam teduh kasihnya kita bahagia. Amin. Sama-sama katakan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasihnya aku bahagia.
Mari kita teduhkan hati kita. Kita siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta, Bapa berikan aku hati yang takut akan Engkau. Dan memperhatikan setiap firman yang Tuhan beri dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Sama-sama kita berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapa-Ku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Mari dengan sungguh kita minta, Bapa berikan aku hati takut akan Engkau. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapa-Ku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka Tuhan, hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Ku ingin berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kesukaanku. Hanya Engkau Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah
memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah merupakan perkataan dari-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, dan terlebih kesempatan untuk kita masih memperbaiki hidup kita lewat keberadaan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sebagai anak tidak menghargai, bahkan tidak mengakui orang tua kita sendiri, maka itu sangat menyakitkan sekali. Menyakitkan sekali bagi orang tua kita. Bagi orang tua kita. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu sebagai umat percaya. Kalau kita tidak menghargai kedudukan kita atau status kita yang berasal dari atas, yang berasal dari Allah, itu berarti kita melecehkan Bapa kita di surga. Berupa pengkhianatan kepada Bapa kita di surga. Melecehkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kalau kita tidak mengakui orang tua kita, mungkin selama kita masih hidup, kita masih ada pintu pengampunan. Ada pengampunan dari orang tua kita. Masih dibuka pintu kemurahan dari orang tua kita untuk memaafkan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita menolak kasih karunia Tuhan, itu akan berakibat fatal. Fatal. Yaitu fatalnya terletak bagaimana kita akan masuk ke dalam kematian kekal. Kita akan merasakan ratapan dan kertak gigi di api kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau sekarang ini kita masih menolak kasih karunia-Nya, maka ingat Bapak Ibu, pasti Tuhan Hakim yang agung itu akan menolak Bapak Ibu juga. Seharusnya kita menghargai status kita, keberadaan kita, kedudukan kita yang berasal dari Allah. Dan itu harus diwujudkan. Keberadaan kita sebagai anak Allah, keberadaan kita yang berasal dari atas, itu harus dibuktikan, diekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus menerima dengan sungguh-sungguh status keberadaan ini. Dan memperjuangkannya agar hidup kita sepadan dengan keadaan sebagai makhluk ciptaannya yang berasal dari Allah. Perjuangan yang kita harus lakukan adalah mengubah gaya hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Gaya hidup yang harus kita kenakan adalah gaya hidupnya Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus yang bukan berasal dari dunia ini.
apa yang ditulis oleh Injil Yohanes. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-23. Boleh kita buka Bapak Ibu. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-23. Yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku, kata Tuhan Yesus, dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku, kata Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa status kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus secara benar, pasti fokus hidupnya tidak boleh tertuju kepada kenikmatan duniawi. Kalau dia masih menikmati atau nyaman hidup di dunia ini, maka dipastikan dia bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari atas. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ini kita harus pahami keberadaan kita. Tuhan mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenikmatan atau kenyamanan selama dia masih hidup. Selama dia masih berada waktu dia melakukan inkarnasi menjadi manusia. Tidak ada kenyamanan sama sekali. Bahkan untuk meletakkan kepalanya tidak ada tempat untuk baginya. Bapak Ibu saudara kasih, dengan pernyataan Tuhan Yesus tersebut dimaksudkan bahwa kita juga harus meneladani hal ini. Mereka tidak boleh memfokuskan diri pada kehidupan sekarang di bumi ini yang nyaman sekali. Harusnya Bapak Ibu bagaimana kita arahkan hidup kita menantikan di langit baru dan bumi yang baru. Kita harus berjuang untuk menantikan bagaimana kita bisa masuk kepada kerajaan kekal itu. Masuk ke langit baru dan bumi baru yang itu yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Bagi kita yang mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Harus selalu diingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau Ia sudah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang menjemput kita juga. Supaya di mana Ia berada, kita juga berada. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara saya. Tinggal kita bagaimana mempertahankan eksistensi kita sebagai anak Allah yang patut untuk menerima kerajaan kekal itu. Hal ini juga Bapak Ibu harus kita lebih fokus lagi. Harus kita lebih fokus lagi bahwa rumah kita bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Rumah kita yang abadi itu berada di langit baru dan bumi yang baru. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, berarti kita pengkhianatan atau ketidaksetiaan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, sejak kita di dunia ini, kita bisa meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki tanda-tanda sebagai manusia, sebagai orang yang berasal dari Allah atau tidak? Kita bisa selidiki Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, kita bisa selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita berasal dari Allah atau bukan? Sejak kita masih di
bumi ini. Keabsahan kita berasal dari Allah akan nampak sekali dalam gaya hidup kita. Akan nampak sekali gaya hidup kita, Bapak Ibu. Sehingga apakah kita ini menjadi anak Allah yang sah? Dalam bahasa Yunaninya, huios. Atau kita masih menjadi anak gampangan, anak yang tidak sah, atau anak haram, notos. Terlihat sekali Bapak Ibu, seberapa pintar kita bersandiwara, itu akan nampak terlihat kita seperti apa. Dalam proses tersebut dituntut masing-masing pribadi meresponinya. Inilah yang dimaksud dengan perlombaan yang diwajibkan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1. Ibrani 12 ayat yang ke-1 kita baca. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam terjemahan lama, ayat ini berbunyi demikian. Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkupi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya, maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat, dan biarlah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan kata pikulan yang berat. Artinya kita harus menanggalkan pikulan-pikulan yang berat yang membebani kita di dalam kita masuk di dalam pertandingan perlombaan itu, Bapak Ibu. Dan kita harus berlari. Kita harus berlari, Bapak Ibu. Bukan berjalan. Bukan berjalan di tempat. Tapi harus berlari dengan tekun. Nah, di sini Bapak Ibu. Kenapa harus berlari? Karena kita berpacu dengan usia hidup kita, Bapak Ibu. Dengan usia kita yang terbatas di bumi ini. 70 sampai 80 tahun saja. Kita harus berlari dengan begitu rupa, begitu cepat dengan tekun untuk mengejar ketinggalan manusia batinnya kita. Jadi itu masalahnya Bapak Ibu. Karena kita masih jauh tertinggal. Manusia batinnya kita masih jauh. Tidak paralel dengan manusia jasmani kita. Jadi kita harus meninggalkan beban pikul yang berat. Dan kita harus berlari dengan tekun. Keberadaan sebagai anak-anak Allah harus kita perjuangkan agar kita dapat mengenakannya secara permanen. Anak-anak Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh dapat menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia. Filipi 3 ayat 20 menulis karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita ada di dalam sorga, Bapak Ibu. Kewargaan kita bukan di bumi ini. Tapi kita menjadi warganya sorga. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus perhatikan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah memahami dan menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Pertama, dia orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita buka surat Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 kita baca. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua. Pikirkan perkara yang di atas.
bukan yang di bumi. Yang di atas ini bukan di loteng Bapak Ibu. Bukan di loteng. Tetapi pikirkan perkara sorgawi yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Perkara yang di atas adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu kita sebagai orang percaya harus hidup. Harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup kudus dan berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mencapai sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah inti perjuangan kita, inilah inti kekristenan kita. Bagaimana kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Ini perkara-perkara yang sangat berat Bapak Ibu. Makanya kita harus mulai fokus, mulai kita menanggalkan segala beban dosa kita. Kita harus berlari dengan cepat, dengan tekun untuk mengejar ketinggalan kita. Jangan sampai kita saat menutup mata, kita belum sungguh-sungguh menjadi anaknya yang sah. Sehingga pada akhirnya nanti kita tidak dikenal oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Sungguh menyedihkan, menyakitkan, dan itu tidak ada pertobatan kembali Bapak Ibu. Karena sudah selesai semua. Tidak ada pengampunan lagi, sudah selesai semua. Kalau sampai demikian Bapak Ibu, maka kita akan berakhir di neraka kekal. Jadi Bapak Ibu, orang yang menghati-hati bahwa dirinya adalah warga negara kerajaan surga, pasti sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ciri yang kedua, orang yang menghayati bahwa dia bukan berasal dari Allah, dia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dia merindukan Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Bila tidak ada kerinduan untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus, maka dipastikan bahwa hidupnya tidak memikirkan perkara yang di atas. Hidupnya pasti diarahkan kepada perkara-perkara di bumi ini. Perkara-perkara jasmani saja. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, hidupnya akan terparkir di bumi ini. Dia memarkir hidupnya di bumi ini yang fana, yang akan selesai pada waktunya. Mari Bapak Ibu, sebagai umat percaya, sebagai umat tebusannya yang mengaku anak Allah, mari kita belajar sungguh-sungguh di hari-hari sisa hidup kita. Jangan kita memarkir hidup kita di bumi ini yang akan berakhir, selesai. Tapi mari kita berjuang untuk menantikan kerajaan kekal, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita mau berjuang bagaimana kita bisa masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita mulai sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu umur hidup kita. Kita tidak tahu umur hidup kita. Dan hidup ini bagaikan uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Tidak tahu usia kita, seberapa kita masih hidup di bumi ini. Kita tidak tahu. Dengan pandemi COVID-19 ini saja sangat menakutkan bagi kita. Karena kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Pandemi COVID-19 itu musuh yang tidak kelihatan. Dan untuk itu kita harus berjaga-jaga bagaimana kita tetap sehat. Menjaga hidup kita. Mentaati protokoler kesehatan. Sehingga itu menjadi satu kewajiban kita sebagai anak Allah. Bahwa hidup kita
ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, tidak memikirkan perkara-perkara di bumi ini, tetapi kita berjuang bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, di sisa hari hidup kita, kita berjuang mengokohkan status kita menjadi anak Allah yang sah. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini mengubah kami. Menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Menjadi refleksi bagi kami Tuhan. Bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Apakah benar kami menjadi anak Allah-Mu. Menjadi anak Allah yang sah Tuhan. Biar kami koreksi kami masing-masing ya Bapa. Terkadang kami lalai Tuhan. Terkadang kami lupa, gagal. Mentaati setiap perintah dan kehendak-Mu. Karena kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami lupa bahwa keberadaan kami ini bukan dari bumi ini. Bukan dari dunia ini. Tapi kami berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar menjadi rema, menjadi perenungan kami yang kami harus sungguh-sungguh telaah. Apakah benar kami sudah mengikuti kehendak-Mu? Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Mulai dari WL, pemain keyboard, sound system, dan segala apapun yang dikerjakan anak-Mu di dalam pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan ibadah hari Minggu ini juga dapat terselenggara dengan baik. Tuhan berkati mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan keberadaan mereka. Kalau mereka dalam kelemahan fisiknya, mari Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Sehingga mereka hanya berharap kepada-Mu saja Bapa. Tidak berharap kepada bumi ini yang akan habis lenyap. Tapi hanya Engkaulah satu-satunya harapan mereka. Sehingga mereka mengalami pertemuan dengan Engkau. Mengalami persekutuan intim dengan Engkau ya Bapa. Sehingga dia mengalami kelepasan. Dan juga kalau mereka juga mengalami situasi ekonomi yang tidak begitu baik, mari Tuhan bukakan jalan Tuhan. Pakailah orang-orang yang mendapat menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Pakailah kami juga Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kami. Sehingga lewat kehadiran kami, keberadaan kami, mereka dikuatkan bahwa ada Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan membela kehidupan mereka. Apapun itu juga Tuhan, setiap pergumulan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jawaban dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan yang masih Tuhan mengalami musibah. Pandemi COVID-19 juga masih belum berakhir. Berikan kekuatan, hikmat, roh takut akan Tuhan bagi pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pengurus pusat sampai pengurus di daerah Tuhan. Biar mereka bersatu hati, berpadu semuanya Tuhan. Untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini. Sebelum kami berpisah satu lain, Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan berkat yang daripadamu Tuhan. Sehingga lewat berkat ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Mari kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, saudara dan saya, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dan kita dipertemukan di langit baru dan bumi yang baru. Mari setiap kita yang percaya dan mengaku anak Allahnya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah hari Minggu, khususnya di sore hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita tekun, rajin mengikuti setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh GSKI Kebun Jeruk. Bapak Ibu serkasi, mari kita juga terbeban di dalam pelayanan diakonnya bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang di dalam ekonominya yang masih dalam kendala kesulitan. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, ada rekening GSKI yang Bapak Ibu sudah tahu atau bisa nanti melihat di pengumuman setiap ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan kiranya lewat pelayanan apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu menjadi berkat yang besar bagi saudara seiman kita yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu, kita bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.